Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Afisya dengan NIM 21109310117 dari kelompok 9 PTI akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu baku menggunakan tiga metode, yaitu metode Skumar, Westinghouse, dan metode objektif. Metode waktu baku itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh seseorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan waktu baku ini digunakan sebagai standar berapa lama suatu pekerjaan harus dilakukan. Tahapan dalam menentukan waktu baku ini yang pertama itu menentukan waktu siklus, kemudian menentukan waktu normal dengan menambahkan penyesuaian pada waktu siklus, yang ketiga menentukan waktu baku dengan menambahkan kelonggaran pada waktu normal. Pertama, kita akan menentukan waktu siklus. Waktu siklus sendiri adalah waktu yang diamati pada saat pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Waktu siklus yang baik dapat dilihat dari beberapa kali percobaan untuk mendapatkan perbandingan hasil pengukuran satu sama lain. Rumus dari waktu siklus ini adalah jumlah waktu pengamatan dibagi dengan jumlah penguatan. Pada 10 percobaan ini, waktu siklus yang dapat yaitu 103,1. Artinya, pekerja wajar dapat menyelesaikan perakitan gabungan rata-rata selama 103,1 detik. Langkah kedua yaitu menentukan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian merupakan kondisi di mana pengamat merasa bahwa pekerja tidak bekerja dalam kondisi wajar. Apabila pekerja bekerja dalam kondisi waktu yang lebih cepat, maka nilainya P besar dari 1, kondisi waktu yang lebih lama, P kecil dari 1, dan waktunya sama, tetap memiliki P sama dengan 1. Yang mencarinya tuh menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode Skumar. Metode Skumar ini menetapkan bahwa kelas kinerja untuk melakukan faktor penyesuaiannya. Nilai per kelas akan digunakan sebagai nilai penyesuaian. Metode Skumar ini menetapkan bahwa nilai kerja yang dilakukan secara normal adalah 60. Sehingga nilai ini dijadikan sebagai nilai pembanding untuk operator lain dengan faktor penyesuaian tertentu. Dengan nilai P-nya itu adalah nilai penyesuaian per 60. Perakitan gabungan ini menggunakan nilai kelas Good Plus dengan nilai penyesuaiannya itu 75. Dengan nilai P-nya itu adalah nilai penyesuaian per 60. Sehingga didapat nilai P-nya itu adalah 1,25. Mengapa perakitan gabungan ini menggunakan kelas Good Plus? Karena kinerja perakit yang cukup cepat, tapi kecepatannya tuh masih di bawah kelas excellent, dan terdapat beberapa gerakan yang membuat perakitan kesusahan dalam rakit, sehingga kecepatan merakit itu berkurang. Selanjutnya, menentukan nilai penyesuaian pada metode Westinghouse. Metode Westinghouse ini menggunakan 4 faktor penilaian dalam menentukan ketidakwajaran dan kewajaran dalam bekerja. Faktor penilaian penyesuaiannya itu ada keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Dengan nilai P itu 1 ditambah dengan nilai penyesuaian. Maka
menentukan faktor dan kelas pada Westinghouse ini pada gabungan, yaitu faktor keterampilan yang digunakan yaitu excellent skill, karena gerakan perakit dalam merakit yang cukup percaya diri dan telah terlatih dalam merakit sehingga perakit bekerja cukup cepat. Faktor usahanya itu menggunakan kelas good, karena terlihat di perakit yang bersungguh-sungguh dalam merakit dan perakit yang fokus pada pekerjaannya sehingga perakit bisa mempertahankan kecepatannya dalam merakit dan mengurangi waktu menganggur. Untuk faktor kondisi kerja menggunakan kelas good karena kondisi lingkungan sekitar yang tidak terlalu berisik bagi perakit yang menurut perakit nggak mengganggu, seperti pencahayaan, temperatur yang normal, dan terakhir ada faktor konsistensi yang termasuk menggunakan kelas GOT karena hasil proses pengukuran waktu perakitan yang cukup konsisten dari awal hingga akhir perakitan. Sehingga untuk total nilai kelas-kelas tersebut adalah dengan nilai P yaitu fungsinya 1 ditambah total nilai. Sehingga nilai penyesuaian untuk Westinghouse adalah 1,16. Selanjutnya, metode objektif. Metode objektif ini merupakan metode penyesuaian dengan melihat dua faktor penyesuaian untuk memperoleh waktu normal. Faktor tersebut adalah P1 kecepatan kerja dan P2 tingkat kesulitan pekerja yang diperhatikan secara seksama. Untuk rumus P itu sendiri adalah karena ada 2, P1 itu dikali dengan P2. Untuk menentukan penyesuaian pada metode objektif, yaitu dapat dilihat pada tabel. Untuk bawah, pergelangan tangan dan jari dengan lambang C, dan nilai penyesuaiannya ada 2. Untuk pedal kaki, dia itu tanpa pedal sehingga dengan lambang F, nilai penyesuaiannya 0. Penggunaan tangan itu kedua tangan saling bantu atau pergantian dengan nilai penyesuaiannya 0. Koordinasi mata dengan tangannya itu konstan dan dekat dengan nilainya 4. Peralatannya itu dengan sedikit kontrol dengan nilai penyesuaiannya 1, berat bebannya 0,45 kg dengan nilai penyesuaiannya 2. Dengan koordinasi mata dan dengan tangan yang dekat, karena tingkat kesulitan dalam perakitan ini lebih tinggi dari perakitan yang lainnya, dan perakitan ini lebih teliti sehingga posisi tangan perakit dengan mata harus dekat dan konstan. Peralatan perakitan gabungan perlu sedikit kontrol karena terdapat banyak komponen yang akan digunakan sehingga memerlukan kontrol dalam perakitannya agar pengerjaan dapat berkoordinasi dengan baik. Dan total untuk nilai penyesuaian ini adalah 9. Dengan P1-nya adalah lebih dari 1. Dengan ini saya menetapkan 1,2
karena kecepatan pekerja dalam merakit semakin meningkat dari percobaan pertama hingga percobaan ke-10. Untuk nilai P2 yaitu 1 ditambah nilai total dibagi dengan 100. Dengan nilai P2 itu 1,09. Untuk mencari nilai penyesuaiannya yaitu P1 dikali dengan P2. Didapatkan 1,308. Setelah nilai penyesuaian masing-masing metode didapatkan, maka dapat mencari waktu normal. Normal itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor penyesuaiannya. Rumus waktu normal itu sendiri yaitu waktu siklus dikali dengan penyesuaian masing-masing metode. Untuk metode Skumar, waktu normal adalah 128,875, metode Westinghouse 119,596, dan metode objektif 134,8548. Selanjutnya yaitu menentukan kelonggaran. Kelonggaran diberikan agar operator dapat mengerjakan hal yang harus dikerjakannya, sehingga diperoleh waktu baku dengan waktu kerja lengkap dan mewakili sistem kerja dari pengamatan. Faktor yang diberikan dalam kelonggaran adalah termasuk dengan kebutuhan pribadi, fatigue, dan kelonggaran yang tidak dapat dihindarkan. Ini adalah tabel-tabel dari nilai kelonggaran. Selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor dalam kelonggaran. Untuk tenaga yang dikeluarkan yaitu 6% karena praktikal bekerja di meja dengan posisi duduk, sehingga tenaga yang dikeluarkan dapat diabaikan dan jenis pekerjaan termasuk ringan. Selanjutnya, sikap kerja perhatikan itu duduk dengan presentasi kelonggarannya adalah 1. Selanjutnya, ketika gerakan kerjanya itu agak terbatas dengan nilai 2% dikarenakan gerakan saat merakit gabungan terbatas karena pemasangan baut dan mur bagian bawah itu cukup sulit untuk dijangkau. Selanjutnya, kelelahan matanya itu pandangan yang hampir terus-menerus, dengan nilai kelonggarannya itu adalah 7. Dikarenakan perakit memandangi objek hampir terus-menerus sehingga membutuhkan ketelitian. Yaitu selanjutnya keadaan temperatur normal dengan nilai 3, keadaan atmosfer baik dengan nilai 0, keadaan lingkungan itu puas.
tempat kerjanya 3% karena suhu di tempat kerja itu relatif normal, dan keadaan atmosfernya itu 0% karena ruangan berventilasi baik sehingga sirkulasi udara juga baik dan segar. Keadaan lingkungan yang baik 1% dikarenakan siklus kerja praktikum berulang-ulang hingga 10 kali sehingga terdapat sedikit kebisingan. Faktor hambatan tak terhindarkan yang digunakan perakit yaitu 5%, seperti perakit lupa urutan perakitan, melihat gambar perakitan, komponen perakitan yang kurang, komponen jatuh, dan lainnya. Faktor pelanggar pribadi yang digunakan yaitu 2%, untuk beristirahat sejenak ketika tangan terasa kram dan kelelahan. Sehingga total persentase kelonggaran itu 27 dengan bentuk desimalnya itu 0,27. Setelah mendapatkan nilai kelonggaran 0,27, maka kita akan dapat menentukan waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan pekerja normal dalam menyelesaikan pekerjaan secara wajar. Waktu baku adalah waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah memperhatikan faktor penyesuaian dan kelonggaran yang masih berada dalam kontrol operasi. Untuk mencari waktu baku itu sendiri, rumusnya adalah waktu normal dikali dengan 1 ditambah kelonggaran. Sehingga untuk mencarinya, setelah dicari, didapatkan waktu menggunakan metode Skumar yaitu 163, metode Westinghouse 151, dan metode objektif 171. Dari ketiga metode ini, metode yang terpilih yaitu metode Westinghouse, karena nilai yang dapat pada metode Westinghouse merupakan nilai yang terkecil dari metode lainnya. Memakai waktu baku dengan nilai terkecil digunakan karena waktu baku ini memiliki waktu yang sudah kompleks mulai dari faktor penyesuaian dan kelonggaran. Sehingga memilih waktu baku dengan nilai terkecil merupakan nilai yang sangat efisien. Apabila menggunakan waktu baku dengan nilai maksimum, maka perbedaan waktu sebenarnya dengan waktu baku akan semakin jauh dan kurang efisien. Pemilihan metode Westinghouse ini sebagai metode yang efektif dikarenakan adanya penggunaan 4 faktor yang memperhatikan berbagai aspek mulai dari keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Di dalam faktor tersebut juga terdapat tingkatan-tingkatan rating performance yang lengkap sehingga dapat memudahkan dalam pemilihan faktor sesuai dengan keadaan. Sehingga hasil yang didapat untuk waktu baku menjadi lebih konsisten dan akurat dalam pengukuran waktu. Sekian penjelasan mengenai pengukuran waktu baku pada perakitan gabungan dari saya, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.